相，恶相，区区凡人也想炼化本王，将问景宗传承下去，围剿渊皇一役，如此的修士都是被你所杀。该结束了，渊皇！给我死！ Hai semuanya, cerita di sini akan kembali menceritakan dongwa baru dengan judul Zhu Tianzi. Dongwa ini berkisah tentang murid dari sekte Tang yang berhasil menahan kehancuran dunia dari Dark Abyss dan mengalami kematian lalu diikut campur tangankan oleh kekuatan misterius sehingga dia kembali hidup di pasca bencana. Dan bagaimana untuk ceritanya? Baiklah teman-teman, ini dia ceritanya. Pada masa era dekade atau 10.000 tahun tepat kemunculan Dark Abyss, hiduplah seorang pemuda bernama Lin Fei yang tak sengaja berpapasan oleh pemimpin Wen Jian dari sekte Tang yang bersikeras ingin menjadikan Lin Fei sebagai murid kesayangannya. Namun fakta mengejutkannya, meridian Lin Fei rusak dan tak bisa untuk berkultivasi. Oleh sebab itu, Lin Fei dipindahkan ke aula pedang untuk menata buku. Namun kebahagiaan itu harus sirna dalam sekejap karena Dark Abyss muncul meratakan dunia dan pemimpin serta para tetua sekte Tang menaruh harapan di pundak Lin Fei untuk menjaga sekte Tang karena pemimpin Wen Jian bersama tetua harus melawan kejamnya Dark Abyss. Namun sangat disayangkan, mereka semua harus mati di tangan Dark Abyss dan menyisakan Lin Fei seorang diri. Mengetahui hal itu, Lin Fei berambisi untuk mengakhiri Dark Abyss dalam dekapannya untuk mati bersama-sama. 我叫林飞，是个穿越者。 罗浮世界这几十年，林飞，你对世界的真相，恶相，区区凡人也想炼化本王，将问景宗传承下去，围剿渊皇一役，如此的修士都是被你所杀。 该结束了，渊皇！你给我死！借他们的怨念为心，天地为炉。是啊，我做到。 Di era zaman sekarang, Lin Fei tersadar di pavilion koleksi pedang dan tidak menyangka kalau dirinya berhasil hidup kembali. Namun ketika dia membuka buku, ada pesan terakhir yang belum sempat terbaca karena ada pemuda yang mirip dengan Dark Abyss. 这什么情况？一定会来偷看剑谱。喂，你好大的胆子！ Ternyata, giok pesan itu merupakan sisaan jiwa seseorang yang mirip dengan Lin Fei. Dan pemuda Song Tian yang mirip dengan Dark Abyss membuat Lin Fei bergumam dalam diam bahwa seharusnya Dark Abyss sudah menjadi debu tak tersisa. 渊皇，你去偷看三斩五绝，轻则面斩鬼神心有不甘，下辈子吧！难道他也重生了？ 这样才对吗？哼，看什么看？还不快快束手就擒！ Setelah adanya gesekan dari mereka berdua, Lin Fei menyadari kalau dirinya sudah berhasil berkultivasi dan sisaan jiwa yang mirip dengan Lin Fei mengisyaratkan agar Lin Fei memberikan pelajaran kepada Song Tian. Karena permintaan tersebut, Lin Fei pun tak ambil pusing untuk berlantang dengan suara yang percaya diri. Kalau memang Song Tian ingin mengganggunya, lebih baik kita baku hantam dalam pertarungan sebagai bentuk keadilan. 破你斩鬼神真不用那么麻烦。啥？干狡辩！ 你手上明明拿着斩鬼神的剑谱，做的时候不小心碰到地上，顺手捡起来而已。觉得你耍我呢？放在以前的问剑宗，不是可以证明我的清白了？养无剑可是能用来对抗天劫的。哼！你要不是，我可走了啊！啊，是就是，输了可别不认账。长辈指点小辈的姿态，狂妄！来吧，助气儿，今天不死也得脱层。
连养元镜都不敢挡我这一剑。之一， Cukup hebat untuk membanting kekalahan Song Tian dengan telak. Dan dengan begitu, Lin Fei bersikap seperti meremehkan Song Tian karena memang benar faktanya seperti itu. Tak ada pedang yang hebat jika tidak ada dasar yang berkecukupan. 三掌五绝之力，看理不算偷学。宋师兄如果没有学过，可以。 Kebetulan Lin Fei di masa sekarang berada di divisi puncak dan Song Tian berada di divisi hukum. Mereka berdua berbeda divisi namun masih satu sekte. Dan ketika Lin Fei dengan sisaan jiwanya berada di rumah, Lin Fei kembali menanyakan mengapa dia berada di tubuh sisaan jiwa. Karena sebenarnya Lin Fei telah menggantikan hidup sisaan jiwa yang mirip dengannya. Dan sisaan jiwa itu bercerita mengapa dia seperti ini, bahwa dikatakan semasa hidupnya dia selalu kena intimidasi dari Song Tian. Dan sampai di suatu kesempatan, dia terus berlatih siang dan malam tanpa henti, sehingga dia terkena serangan jantung sampai mati. 应该等你先求饶，我再高冷的拒绝你。大德的向我磕头，一定痛改前非，接受我语重心长的教育你。Lin Fei yang baru mengetahui hal itu lantas menganggapnya sebuah kebetulan, padahal hal ini merupakan takdirnya, dan dia pun bergumam tentang pewaris sekte Tang berikutnya. Namun hal itu dia lupakan sejenak karena ingin menguji tubuh dari sisaan jiwa tersebut. 二熬夜猝死，你也叫林飞？玉牌没被打开过，不对，这一切未免太巧合了。看你这具身体资质如何？ 是谁传承下来的？他本该覆灭的问剑宗。天哪！师傅，你居然在筑基时学了万剑诀！门剑法要10年才能融会贯通，越多越厉害。万剑诀好厉害啊，一剑生万法。你先回答一个问题。坑爹呢！ Ternyata si Lin Fei sisaan jiwa itu di masa hidupnya merupakan jenius yang terpendam. Namun sayangnya dia harus mati secara mengenaskan. Makanya dia telah digantikan oleh kehidupan Lin Fei. Baru saja kehangatan mereka rasakan, sisaan jiwa harus menghilang secara perlahan. Karena sudah seharusnya dia kembali ke alam selanjutnya. 又要和上一世一样，终生无法突破氧气境。就能解决万剑诀的问题了。 你的身体，还有什么心愿吗？ Setelah sisaan jiwa itu sudah pergi, rupanya dia mempunyai keinginan untuk pergi ke gua es misterius semasa dia hidup sebelumnya. Namun ketika Lin Fei berpijak untuk berpikir, ada pedang yang menyasar ke hadapannya. 要进玄冰洞，恐怕得吃点苦头。从原主的记忆来看， Cerita ini bersambung ketika pedang menyasar itu sebelumnya diperlakukan oleh senior yang bernama Li. Dirinya sedang keadaan mabuk berat, untunglah Lin Fei berhasil menghindari dengan selamat. 主的记忆来看，想要进玄冰洞。师兄，你快回去吧。师兄遇见，带你去兜风。解开！哎，我还要运气。李师兄，你喝多了。酗酒。 Donghua ini cukup bagus untuk kalian tonton secara utuh. Dan kalau yang masih menanyakan tentang judul dari Donghua-nya, tolong dilihat dari bagian intro yang sudah terpapang jelas. Baiklah, segitu saja dulu pembahasan cerita kali ini. Cukup kita tekankan, apapun hal yang sudah ditetapkan bukanlah merupakan bentuk kebetulan. Apa yang sudah terjadi, melainkan bentuk ketakdiran.